Ya, halo, halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Roy Sidik tentunya. Dan di video kali ini saya akan membahas kembali mengenai emiten yang masih IPO ya, sedang IPO. Nah, di sini saya akan membahas mengenai saham WIRG yang sedang IPO. Ya, di sini langsung saja ya teman-teman. Ini WIRG ini kegiatan usahanya yaitu, nah di sini ya, PT WIR Asia ini atau kode emitennya WIRG itu bergerak di bidang jasa teknologi informasi termasuk di bidang multimedia teman-teman ya. Kemudian ada telekomunikasi dan periklanan melalui perusahaan anak serta periklanan gitu ya. Jadi ya di sini usaha utamanya itu teknologi informasi dan multimedia gitu. Oke, kita lanjut untuk penjamin pelaksana emisinya atau penjamin efeknya. Itu ada PT Cipta Dana Sekuritas Asia. Ini kode brokernya apa ya, saya lupa ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Lalu kemudian penggunaan dananya ini ya, di sini untuk penggunaan dana nomor 1 83,54% akan digunakan oleh perusahaan anak yaitu HTK, TAM, VMR untuk belanja modal ya. Ini masih wajar lah ya untuk pengembangan bisnis begitu. Yang kedua sekitar 7,68% akan digunakan oleh perseroan untuk belanja modal lagi atau capital expenditure. Kemudian sekitar 3% akan digunakan perseroan untuk modal kerja lagi. Kemudian yang terakhir sekitar 5% digunakan untuk pengembangan usaha dan ekspansi melalui kemitraan. Oke, untuk rencana penggunaan dana hasil penawaran umum ini tidak ada yang aneh-aneh ya. Semua untuk modal, penambahan modal, pengembangan usaha, perkembangan bisnis atau diversifikasi begitu. Nah, di sini kemudian dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan waran 1. Oh, ternyata berarti di sini secara tidak langsung kita mendapatkan info ada pemberian waran ya. Gitu ya. Jadi teman-teman yang membeli saham IPO-nya otomatis mendapatkan waran begitu. Sekitar 85% penggunaan dananya akan diberikan kepada perusahaan anak yaitu VMR untuk bentuk peningkatan penyertaan modal ya, untuk modal kerja ya langsung. Yang kedua 14% digunakan oleh perusahaan untuk belanja modal atau capital expenditure capex untuk modal kerja. Waran juga semuanya dananya untuk pengembangan usaha atau perkembangan bisnisnya gitu ya. Jadi untuk penggunaannya tidak ada yang aneh-aneh. Untuk dividen, ada nggak sih dividen? Tuh, kemudian dividennya ini sepertinya ada teman-teman. Lalu berapa persen? 50%, sebanyak-banyaknya 5%. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, perusahaan berencana untuk membagikan dividen sebanyak-banyaknya sampai 50%. Jadi teman-teman untuk pencari dividen di sini bisa masuk ya teman-teman ya. Oke, kemudian warannya tadi sudah dijelaskan, namun kita cek berapa sih dapat warannya kalau kita membeli IPO-nya. Waran di sini gini ya. Setiap pemegang 10 saham baru berhak memperoleh 3 waran seri 1, teman-teman ya. Jadi setiap teman-teman punya 10 saham, 10 lembar saham, itu dapat gratis 3 waran begitu ya. Berlaku kelipatannya ya, tergantung teman-teman punya
berapa puluh atau berapa ratus lembar saham begitu, nanti dapat gratis waran begitu. Langsung lanjut ke laba rugi. Langsung lanjut ke laba rugi. Mana ya laba rugi? Teman-teman, nah di sini ya, untuk WIRK sendiri laba ruginya masih cukup oke nih, masih cukup oke di setiap tahunnya dari semenjak 2018 ya, bertumbuh ya, lumayan bertumbuh ya. Cuman dari 20 ke 2021 ini agak sedikit turun, tapi tidak apa-apa, masih untung lah, masih menghasilkan laba, tidak rugi seperti itu. Dari 292 juta kemudian 1 miliar, 4 miliar, 9 miliar, hingga untuk 2021 5 miliar saja, tapi masih oke lah, tidak merugi seperti itu. Untuk pemegang sahamnya yang akan dilepas, berapakah untuk masyarakat umum ya? Jadi yang dijatah ke masyarakat itu berapa sih saham, berapa? Nah di sini ya, untuk masyarakat sendiri berada di berapa tadi, 18% ya teman-teman ya, 18% yang dilepas untuk masyarakat umum. Sisanya ada PT Laut Biru 26%, PT WIRK Global Kreatif, kemudian Angga. Ini banyak sekali teman-teman ya yang pemegang sahamnya. Begitu ya teman-teman ya. Lalu kemudian di sini teman-teman bisa baca sendiri di prospektusnya ya, banyak sekali nih pemegang sahamnya. Lalu kemudian pemegang saham sudah untuk, nah di sini saya akan kasih tahu teman-teman ya, ini produknya sih, ini apa sih produknya. Nah di sini sebentar ya, sebentar. Nah ini contoh produknya yang diiklankan, siapa ini? Kenta ya, yang orang Jepang ya, orang Jepang. Di sini DAV device seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kemudian di bawahnya ada lagi Main Store virtual store network. Jadi WIRK juga membuat seperti ini untuk apa ya, semacam untuk ini apa, Alpha Main begini ya, contoh platform main stores gini ya. Lalu kemudian ada apa lagi? Lalu kemudian di sini ada Mili Digital Platform untuk UMKM ya. Mili adalah sebuah platform digital untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung kemajuan para pengusaha. Jadi di sini mungkin membuat apa, semacam aplikasi untuk penyedia pengusaha mikro atau UMKM ya, gitu ya. Jadi membuat aplikasi begitu. Oke, lalu seperti itu saja teman-teman. Jadi tadi sudah saya jelaskan tadi untuk secara singkat ya, untuk kegiatan usahanya, untuk penggunaan datanya, ada dividennya, warannya juga ada, kemudian laba ruginya tadi sudah saya ini ya kasih tahu. Kemudian pemegang sahamnya yang dilepas masyarakat berapa persen. Begitu saja teman-teman video kali ini, bisa di like dan subscribe. Bagi teman-teman yang sepertinya bagi teman-teman yang punya teman yang lain yang mau paham mengenai saham, atau biar teman-teman pada paham, bisa di share ya. Begitu saja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.